Di video ini kita akan bahas 2 kesalahan yang pada umumnya dilakukan maba FK, termasuk aku pada saat dulu. Hai guys, selamat datang di channel ini. Untuk teman-teman yang baru tahu channel ini, perkenalkan nama aku adalah Fania Utami, aku adalah seorang dokter. Di channel ini teman-teman bisa dapat info seputar kesehatan, bukan cuma kesehatan fisik tapi juga kesehatan mental, lalu seputar pendidikan, pengembangan diri, dan perspektif. Untuk yang tertarik, klik tombol subscribe, karena setiap minggunya akan selalu ada video baru di channel ini. Oke, di video kali ini kita akan bahas 2 kesalahan yang pada umumnya dialami oleh maba kedokteran atau maba FK. Dan aku pun mengalami itu. Tapi agak unik sih, aku kan udah hampir 1 dekade ya berkecimpung di dunia kedokteran ini. Berkecimpung udah kayak apa gitu. Tapi kesalahan ini masih sering terjadi nih setiap tahunnya, masih terulang. Dan aku bikin video ini karena aku nggak pengen teman-teman yang nonton video ini mengulangi kesalahan yang aku lakukan dan kesalahan yang teman-teman lainnya lakukan. Kesalahan nomor 1 adalah beli buku fisik. Aku nggak bilang beli buku fisik jelek guys, tapi ketika hal itu dilakukan saat baru masuk, bahkan belum mulai nih kuliahnya, baru ada pengumuman selamat kamu diterima di jurusan kedokteran FKA gitu kan. Terus kamu langsung buru-buru, aduh beli buku apa ya, beli buku fisiologi ABC, beli buku anatomi ABC, beli buku patologi ABC gitu kan. Terus kayak oh my god, itu buku tuh belum tentu bakalan buku yang itu yang dipakai di kampus kamu, atau belum tentu buku itu adalah buku yang kamu suka, yang cocok untuk kamu, yang kamu seneng belajarnya dan kamu jadi mudah paham dari buku itu. Belum tentu guys. Jadi kalau misalnya itu yang kalian lakukan, ketika ternyata kamu masuk nih udah mulai masa perkuliahan, terus kamu menemukan kalau ternyata di kampus ini tuh ada beberapa dosen yang punya preferensi buku tertentu beda tapi sama yang udah kamu beli, terus kamu menyadari juga oh ternyata buku yang aku beli tuh agak kurang cocok deh sama aku, soalnya aku nggak gitu paham, aku lebih suka buku yang dipakai sama temanku itu tuh yang satu itu, buku sama-sama buku fisiologi tapi beda judul gitu kan. Itu bisa aja teman-teman, ketika itu terjadi kalian tuh bisa aja jadi nyari buku fisik lainnya karena kalian adalah orang yang sukanya baca pakai buku yang bisa disentuh gitu. Dan kalau itu terjadi, itu sangat amat sangat menguras kantong asli. Kecuali kalau kalian anak sultan, itu nggak apa-apa kalian mau beli buku sebanyak-banyaknya, terus kalau ada buku yang nggak dipakai kalian mau pinjemin atau kasih ke teman-teman kalian buat amal gitu kan, itu nggak masalah. Tapi kalau misalnya kayak aku, rakyat biasa, aku tuh merasa kayak itu duit bisa ditabung, sebenarnya bisa digunakan untuk hal yang lain. Kalau misalnya aku beli buku, terus bukunya udah buku kedokteran tuh lumayan pricey gitu kan, terus nggak kepake, itu jadi sesuatu yang sayang banget. Sehingga aku sangat menghimbau untuk teman-teman yang nonton video ini yang belum masuk kedokteran, nanti ketika udah diterima di jurusan kedokteran, jangan langsung buru-buru beli buku. Mendingan kalian research dulu nih. Jadi kalian tunggu dulu, tahan hasrat untuk membeli bukunya. Aku tahu anak kedokteran tuh biasanya ambis, tapi please kalau masalah beli buku mendingan ditahan dulu, sayang duitnya kalau misalnya kalian salah beli buku. Jadi yang kalian harus lakukan adalah tunggu dulu sampai perkuliahan dimulai. Ketika perkuliahan dimulai, itu kalian tanya-tanya sama kakak kelas. Ya, sama kakak kelas, jangan sama temen satu angkatan. Kenapa? Karena ketika kalian tanya sama temen satu angkatan, terus ternyata teman kalian itu udah beli banyak buku, yang terjadi adalah kalian bakal insecure sendiri. Kalian kayak, gila, dia udah beli buku, oke aku beli buku aja yang banyak. Terus jadinya kalian masuk trap itu lagi, trap dimana uang kalian terkuras untuk beli buku fisik. Jadi yang kalian lakukan adalah kalian tanya kakak kelas. Nah biasanya kakak kelas sudah tahu nih, oh di kampus ini ada dosen ABC yang suka pakai bukunya XYZ. Nah kalian tuh langsung list tuh baru di situ. Kalau misalnya nggak ada dosen yang punya preferensi buku tertentu, kalian bisa lebih bebas, lebih leluasa. Kalian bisa pilih buku sesuai dengan yang kalian suka. Karena pada dasarnya setiap buku itu sama aja, tapi tetap cocok-cocokan. Kayak misalnya nih ya, misalnya si A pakai buku anatominya anatomi Sobota, soalnya emang suka aja gitu, jadi gampang kalau misalnya lihat gambarnya jadi langsung ngerti. Tapi ternyata si B pakai anatominya sukanya pakai anatomi Netter, karena dia juga lebih cocok sama gambar yang ada di Netter. Atau mungkin yang si C lebih suka buku anatomi Prometheus karena juga lebih cocok sama gambarnya. Jadi intinya itu adalah cocok-cocokan. Nah kalian kalau misalnya nggak ada dosen yang punya preferensi buku tertentu, kalian bisa lebih leluasa, kalian explore dulu. Kalian kalau udah ketemu nih mau buku yang mana, baru dibeli di situ. Cuma sebelum beli, kalian juga pikir lagi, kalian perlu nggak beli buku ini secara fisik?
Karena kalau misalnya kalian bukan tipikal yang harus pegang bukunya, harus bisa stabiloin, kalian nggak perlu beli buku fisik. Karena sekarang buku-buku kedokteran juga ada versi digitalnya, sehingga kalian mungkin kalau lebih high tech, lebih suka yang praktis-praktis, kalian belinya yang digital. Karena yang digital tuh gampang dibawa kemana-mana. Kalau yang fisik itu kan kayak tebal, kalau dibawa kemana-mana susah. Nah, jadi itu bisa jadi pertimbangan lainnya juga. Nah, kesalahan yang kedua yang pada umumnya terjadi pada maba FK adalah beli alkes, teman-teman, alat kesehatan. Aku juga kayak gitu waktu dulu, dan kayak ternyata belum dipakai-pakai banget gitu kalau masih preklinik. Jadi gini, ketika masuk kedokteran biasanya suka ada aja tuh yang nyari, aduh aku harus beli alat kesehatan apa nih, aku harus beli stetoskop kah, aku harus beli termometer kah, aku harus beli palu refleks kah, dan lain-lain. Itu kayak banyak di kepala tiba-tiba kayak gitu kan, aduh kalau misalnya aku nggak punya nanti aku bisa ikutan belajar nggak ya? Jawabannya bisa guys. Jadi alat kesehatan itu baru akan dipakai ketika kita koas atau ketika fase klinik. Jadi kayak udah setelah 3 tahun kemudian kita masuk ke kedokteran baru akan dipakai. Kecuali mungkin di beberapa universitas kekurangan alat di skills lab-nya, tapi ini kayaknya hampir nggak mungkin ya, karena skills lab-nya udah tersedia dengan lengkap, jadi udah nggak perlu lagi kita punya alkes sendiri, atau teman-teman emang pengen punya aja gitu supaya bisa latihan di rumah, atau teman-teman ada fundraising. Nah, ngomong-ngomong fundraising, jadi yang dilakukan di kedokteran itu kalau berdasarkan pengalaman aku, pada saat itu tuh aku fundraisingnya di Monas, teman-teman. Aku tuh bawa stetoskop, aku bawa glukotes buat ngecek satu-satu orang yang ada di sana siapa sih yang mau gitu kan. Jadi kayak semacam menyediakan jasa, siapa yang mau diperiksa nanti bayar ke kita untuk fundraising bikin event di kampus. Itu adalah pengalaman yang sangat-sangat seru dan sangat-sangat menyenangkan. Nah, kalau alkesnya untuk keperluan fundraising itu oke, nggak apa-apa beli aja. Tapi nggak harus semuanya dibeli juga. Kayak misalnya fundraisingnya cuma Nancy, cuma glukotes, ya ngapain beli palu refleks gitu kan. Kecuali kalau misalnya lagi blognya saraf, terus kalian skills labnya kan ngecek ini nih, ngecek refleks gitu kan, refleks patella segala macam. Terus kalian tuh agak masih bingung nih, aduh ini gimana sih, terus kalian mau latihan di rumah atau di kosan sama teman, terus kalian mau punya palu refleks sendiri, itu juga bisa sih, nggak masalah. Jadi semuanya tergantung keperluan aja, nggak usah kayak semuanya harus lengkap terus tiba-tiba nggak kepake, itu malah jadi sayang. Sekian video kali ini, semoga video ini berguna dan semoga teman-teman bisa mencapai apa yang dicita-citakan, bisa masuk kedokteran sesuai yang diharapkan. Jangan lupa tulis di kolom komentar kalian mau masuk FK mana, tahun berapa. Kalau ada yang mau ditanya juga bisa ke aku by Instagram di @vaniautp, DM aja di situ, tanya-tanya. Terima kasih sudah menonton video ini, bye!